Ya, X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 sama dengan 18. Dan X tidak sama dengan 0, of course, karena X di sini berperan sebagai penyebut, ya. Maka kita diminta untuk menentukan nilai dari X pangkat 7 ditambah 1 per X pangkat 7 ditambah 7. Nah, kayak gimana nih bentukannya? Yuk, kita sama-sama fokus dari modal yang kita punya. Satu-satunya modal yang kita punya untuk menyelesaikan soal ini adalah persamaan ini, ya. X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 sama dengan 18. Ya, kita mulai dulu di sini. X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3. Ini sama dengan 18. Nah, perhatikan. Kita bakal coba ekspansi bentuk X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3. Ekspansinya ingat nih ya, kalau ada bilangan di pangkat 3, ditambahin sama satu bilangan lainnya, which is 1 per X ini ya. Kemudian kita pangkatin 3, ya. Ini hasilnya sebenarnya kita bisa modif ke dalam bentuk expand-nya, expanded form-nya. Ya, jadinya di sini X ditambah 1 per X dikalikan dengan conjugate-nya. Ya, dikalikan dengan berapa? Karena di sini X udah pangkat 1, berarti sisa X pangkat 2 ya guys. X pangkat 2 dikurang X pangkat 1, terus 1 per X pangkat 1, kemudian ditambah 1 per X dalam kurung kuadrat. Nah, ini jadinya sama dengan 1 per X kuadrat. Kayak gitu ya bentukannya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan X sama X, 1 per X itu bisa kita coret jadi sama dengan 1 ya. Jadi sebenarnya ini kita bisa dapatkan satu persamaan X ditambah 1 per X dikali X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat gitu ya, dikurang 1 nih di ujungnya, kayak gitu. Nah, kemudian kita punya satu lagi bentuk yang harus dicari, yaitu bentukan yang gua shade pakai warna hijau di sini guys. Ya, ini adalah bentuk X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Oke? Kalau yang hijau itu expanded formnya sederhana ya, persamaan kuadrat nih, di mana X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat gitu ya. Ini gua tulisin X dalam kurung kuadrat ditambah bilangan lain which is 1 per X dikuadratin lagi, itu bakal sama dengan X ditambah 1 per X gitu ya. Ini kita kuadratin. Nanti ini kemudian kita kurang 2 dikali X dikali 1 per X. Nah, ini kan coret-coret, jadi dikurang 2 aja gitu ya. So, kita punya di sini, ingat ya, ini kan tadi sama dengan 18 nih, ya. 18, kemudian kita punya X ditambah 1 per X. Nah, ini jadinya X ditambah 1 per X kuadrat, oke, dikurang 2. Terus dikurang 1 lagi, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah bentukan dari persamaan yang warna hijau, ya. Ini shaded-nya sampai di sini berarti ya. Nah, ini gue turunin sedikit ya guys, karena gue butuh space di situ. Ya, mau kasih gambaran sedikit bahwa coba perhatikan, ini kan kita misalkan kotak gitu ya, kita misalkan kotak, ya, kemudian kita kalikan dengan kotak kuadrat, of course ini kotak kuadrat, nah dikurang 2 dikurang 1, jadi dikurang 3. Of course ya kayak gitu ya, nah ini bakal jadi sama dengan 18 gitu ya. Nah, perhatikan. Di sini kita main manipulasi aljabar sederhana aja. Jadi kita sebenarnya punya polinom derajat 3. Gua tulis ke bawah di sini ya. Jadinya kotak pangkat 3 gitu ya. Kotak pangkat 3 dikurang 3 kotak ya. 18-nya gua take off ke kiri. Jadinya min 18 ini sama dengan 0. Nah, di sini gue butuh number sense yang bagus, kemampuan sense of number yang baik untuk bisa menentukan paling tidak berapa sih bilangan yang kalau disubstitusi ke kotak itu hasilnya sama dengan 0 ya. Dan bilangan itu adalah 3 ya. 3 pangkat 3 dikurang 3 dikali 3 dikurang 18 itu sama dengan 0. Yes, it is. Artinya apa? Artinya ya kita bisa pastikan bahwa ini sebenarnya adalah bahwa kotaknya itu sama dengan 3 ya. Salah satu solusi atau akar penyelesaian dari kotak pangkat 3 dikurang 3 kotak dikurang 18 gitu ya. Nah, ini nanti karena kotaknya sama dengan 3 itu kan berarti faktornya kotak min 3 ya, dikali ada lagi faktor lainnya nih di sini nih. Ini nanti sama dengan 0. Cuma faktor yang lainnya itu berapa? Kita bakal coba cari tahu pakai Horner. Ini koefisien kotak pangkat 3-nya kan sama dengan 1, ya enggak? Nah, koefisien kotak pangkat 2-nya nggak ada, jadi kita tulis 0. Koefisien kotak pangkat 1-nya itu adalah negatif 3, dan konstanta ya enggak? Konstantanya itu adalah negatif 18, ya. Karena di situ solusinya tadi kita udah dapat, ya, itu sama dengan 3, gitu ya. Nah, berarti di sini kita tulis 3 nih, ya. Kemudian Horner itu ditambah ya guys, jangan dikurang. Jadi satunya turun, kita punya 1, kemudian di sini 1 kali 3 itu sama dengan 3, ya. 0 ditambah 3 sama dengan 3, 3 dikali 3 9, ya. 9 dikurang 3 itu sama dengan 6, 6 dikali 3 18, hasilnya adalah 0 gitu ya. 18 dikurang 18 sama dengan 0. Jadi kita punya sebenarnya ini di sini kotak kuadratnya 1, ya. Kotak kuadrat, ya. Terus ditambah 3 ya, karena di sini positif 3 kotak. Nah, terus ditambah 6 kayak gitu ya. Itu adalah
faktor, bentuk faktorisasi dari kotak pangkat 3 dikurang 3 kotak dikurang 18 sama dengan 0. Kayak gitu ya. Dan ini kita dapatkan dengan bantuan Horner. Sekali lagi ya, Horner. Thanks to Horner ya. Kredit buat Horner nih. Alright. Nah, selanjutnya perhatikan di sini. Ya, ini kan susah difaktorkan. Nah, kalau kita mendapatkan sesuatu persamaan kuadratik yang sulit buat difaktorkan, kita harus aware untuk ngecek diskriminannya. Kenapa? Karena kalau diskriminannya negatif, berarti dia itu adalah daerah definite. Ya, kita coba cek. Diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. B-nya itu di sini 3. 3 kuadrat 9 dikurang 4A kali C. 4 dikali A-nya itu 1, C-nya itu adalah 6. Ya, 4 kali 6, 24. Negatif lah ya, bodo amat hasilnya berapa. Jadi di sini diskriminannya kita bisa nyatakan sebagai sesuatu bilangan negatif. Nah, karena diskriminannya negatif, kita tahu ini adalah definite. Ya, definite apa? Definite positif atau definite negatif? Kita lihat nih, A-nya berapa di sini? A-nya itu sama dengan 1. Artinya A-nya itu adalah positif. Ya, karena A-nya positif, berarti dia definite positif. Artinya apa sih definite positif? Artinya mau bilangan apapun itu lu substitusiin ke kotak sebagai nilai kotak itu hasilnya akan selalu positif. Ya, jadi kita tahu bahwa nilai yang memenuhi untuk ini adalah kotak sama dengan 3. Kayak gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa satu-satunya nilai kotak yang memenuhi itu adalah kotak sama dengan 3, sementara kita tadi tahu bahwa kotak itu sama dengan X ditambah 1/X. Berarti kita punya nih satu fakta bahwa X ditambah 1/X ya, itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. Kita tulis di sini 3 ya. Ini gue geser lagi ke sana. Alright. Nah, ini adalah modal lainnya yang kita bisa kunci ya. Oke. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu nilai X ditambah 1/X, berarti kita bisa mencari nilai ini nih, X kuadrat ditambah 1/X kuadrat. Ya, ini kita tinggal substitusi aja. Jadi 3 kuadrat dikurang 2, itu sama dengan 7, gitu ya, sama dengan 7. Ya. Inilah nilai X kuadrat ditambah 1/X kuadrat. Kayak gitu ya. Oke, supaya lu makin yakin, boleh dong. Ya, kita cek 18 sama dengan X ditambah 1/X, itu tadi berapa? Di sini 3 dikali 3 kuadrat berapa tuh 9 ya 9 dikurang 3 ya 9 dikurang 3 itu sama dengan 6 ya nggak cocok ya jadi so far analisa kita betul ya so far analisa kita masih sangat akurat di sini ya oke gue bakal coba hapus beberapa yang tidak penting ya untuk kemudian nanti kita bakal dapat more space untuk bisa melanjutkan pekerjaan ini intinya yang paling penting itu adalah kita punya modal X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3 ya terus kita punya modal X kuadrat ditambah 1/X kuadrat. Selanjutnya kita punya X ditambah 1/X. Right? Ada 3 persamaan yang finally kita bisa apply buat mencari apa yang ditanyakan sama soal, yaitu X pangkat 7 ditambah 1/X pangkat 7 ditambah 7. Ya. Ini bentuk ekspansinya adalah, of course, ini X ditambah 1/X gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan konjugatnya agak panjang di sini karena dia melibatkan X pangkat 6. X pangkat 6 dikurang X pangkat 5 dikali 1/X dikurang X pangkat 5 dikali 1/X ditambah X pangkat 4 dikali 1/X kuadrat, kemudian dikurang X pangkat 3 dikali 1/X pangkat 3, ya. Lanjut lagi di sini ditambah X kuadrat dikali 1/X kuadrat, ini gua kecilin dulu. Oke, kita lanjutin, dikurang X dikali 1 per, sorry ini X pangkat 4 ya. Alright, nah kemudian ini kita kalikan dengan X pangkat 5 berarti. Ditambah 1/X pangkat 6. Gitu ya. Nah, setelah selesai semuanya, kita simplify lagi ya masing-masing bentuknya. Karena ini masih bisa disederhanain. Jadi X pangkat 4 di sini. Ya kan? Terus X pangkat 4 dikali 1/X kuadrat, itu berarti jadi X pangkat 2. Nah, di sini jadi 1. Kemudian di sini jadi 1/X pangkat 2. Di sini jadi 1/X pangkat 4. Ya, ya udah kayak gitu. Nah, selanjutnya ini jadi X ditambah 1/X. Nah, ini ada X pangkat 6 sama 1/X pangkat 6. So, kita punya bentuk di sini jadi X pangkat 6 ditambah 1/X pangkat 6. Oke? Ya, ini bentuk yang di hijau ya. Nah, terus ada dikurang X pangkat 4. X pangkat 4 dikurang berapa? 1/X pangkat 4. Kayak gitu ya. Nah, ini kita keluarin negatif ya. Jadi, dikurang dalam kurung X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4. Ini gua shade yang warna biru aja. Nilai yang warna biru ya guys. Right, oke. Nah, selanjutnya yang warna kuning ya, X kuadrat ditambah 1/X kuadrat, right? Ditambah X kuadrat ditambah 1/X kuadrat gitu ya.
Nah, ini gue jadiin warna kuning. Nah, inget nih, di sini ada dikurang satu ya, dikurang satu, dan hampir aja lupa, di sini ada plus 7 di belakang. So, kita harus tulis di sini plus 7, di sini plus 7, gitu ya. Oke, nah lo perhatikan nih, yang warna kuning ini kan X kuadrat ditambah satu per X kuadrat udah dapet kita ya, yang ini ya. Ya, selanjutnya yang warna hijau ya, yang warna hijau ini gimana? Ekspansi dari bentuk X pangkat 6 ditambah satu per X pangkat 6. Ini kan sebenarnya ekuivalen dengan bentuk X pangkat 3 dalam kurung kuadrat ya, kemudian ditambah satu per X pangkat 3 dalam kurung kuadrat. Kayak gitu ya. Berarti masuk ke bentuk ini lagi. Ya kan? Gimana bentukannya? X pangkat 3 ditambah satu per X pangkat 3 dalam kurung dikuadratin, baru dikurang 2 ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal substitute aja the value of X pangkat 3 ditambah satu per X pangkat 3, yaitu yang ini, sama dengan 18 ya. Jadi 18 dikuadratin, terus kita kurangin 2. Yuk, 18 kuadrat, itu kan 10 tambah 8 dikuadratin gitu ya, sama dengan 100. 8 kuadrat itu 64, terus 2 kali 8, 16, dikali 10 itu adalah 160. Ini kalau lo jumlahin, ini bakal sama dengan 324. Oke, 324 dikurang 2, itu sama dengan berapa? 322 ya. Itulah nilai dari X pangkat 6 ditambah satu per X pangkat 6. Seperti biasa gue kecilin dulu di sini ya, supaya gue punya space lebih untuk bisa melanjutkan pekerjaan ini ya. Kemudian X pangkat 4 ditambah satu per X pangkat 4 juga sama ya guys. Jadinya di sini adalah X kuadrat, kita kuadratin ditambah satu per X kuadrat. Ini juga kita kuadratin. Hasilnya adalah seperti biasa, X kuadrat ditambah satu per X kuadrat gitu ya. Kita kuadratin, kita kurangin 2. So, hasilnya adalah berapa tuh? Ini kan udah dapat ya tadi ya. Hasilnya sama dengan 7. 7 kuadrat itu sama dengan 49. Dikurang 2 itu sama dengan 47. Kita kunci lagi di situ. Selanjutnya kita tinggal substitusi semua nilai-nilai yang udah kita dapetin tadi ke persamaan utamanya untuk bisa mendapatkan nilai dari X pangkat 7 ditambah satu per X pangkat 7 ditambah 7. Yuk, satu per X ditambah X adalah sama dengan 3. Ya, kemudian kita kalikan dengan yang hijau. Yang hijau adalah 322. Yang biru, ya, dikurang yang biru, dikurang 47. Ditambah yang kuning. Yang kuning itu adalah 7. Dikurang satu dalam kurung tambah 7. Ya, 322 dikurang satu itu adalah 321. Negatif 47 ditambah 7 itu adalah negatif 40. Gitu ya. Nah, 32 dikurang 4 berapa tuh? 28. Ya, 28. Gitu. Jadi di sini adalah 281. 281 kita kalikan 3. Ya, 281 kali 3. 200 kali 3 itu adalah 600. 3 dikali 80 itu adalah 240. Terus 3 dikali 1 itu adalah 3. Right? 843 ya. Nah, ini adalah hasil 843 ditambah 7 yang di ujung ya. 843 tambah 7 berarti 850. Jawaban yang betul adalah jawaban yang B. Penjelasannya agak panjang, konseptual sekali, tapi tetap semoga paham dan semoga lo enjoy belajar sama gue. Kalau enjoy boleh di-subscribe, oke? Thank you guys. Diketahui M dan N adalah bilangan positif. Dengan M pangkat 3 itu sama dengan N kuadrat. Alright, itu persamaan jadi modal kita tuh buat nyelesain soal ini. Di bawah ini yang sama dengan akar dari M, akar N, akar M adalah berapa? Untuk yang satu ini penyelesaiannya sederhana banget. Kalau misalkan gue punya kotak itu ya, kalau dimasukin ke dalam akar, dia kan sebenarnya ekuivalen dengan bentuk akar dari kotak kuadrat gitu ya. Nah, begitu juga kalau misalkan ya kotak pangkat 4 gitu ya. Ini kalau kita akarin itu bakal jadi sama dengan kotak pangkat 2 gitu ya. Oke. Nah, dengan konsep kayak gini aja kita udah bisa menyelesaikan persamaan yang diminta sama soal ya. Di mana soal itu minta kita bisa menentukan akar dari M. Terus ada akar lagi, gua kasih warna hijau akar yang di lapis duanya itu dari N. Terus ada akar lagi, ya akarnya itu di sini ada M, gitu ya. Nah, perhatikan nih, N-nya ini kalau kita substitusi ke dalam, ya kita masukin ke dalam akar yang warna ungu itu ya, ini bakal jadi sama dengan berapa? Sama dengan N kuadrat, ya enggak? Jadi akarnya itu di sini. Nah, karena tadi N-nya masuk ke dalam, jadinya yang tadinya N berubah jadi N kuadrat. Oke? Sementara kita punya modal ini, di mana N kuadrat itu sama dengan M pangkat 3. Ya enggak? Jadinya N kuadratnya kita ganti nih, kita substitusi. Jadi M pangkat 3. Nah, kalau lo perhatikan,
ya. M pangkat 3 dikali M itu sama dengan M pangkat 4. Oke, M pangkat 4, kalau kita keluarin dari akar yang warna ungu, itu bakal berubah jadi M pangkat 2. M pangkat 2, kalau kita keluarin dari yang warna hijau, ya, itu bakal berubah jadi M. Sementara M dikali M, itu bakal sama dengan M kuadrat. Sehingga akar M kuadrat itu bakal jadi sama dengan M. Kayak gitu ya, cara berpikirnya. Jadi jawaban yang betul adalah jawaban yang C. Cepet banget kan? Gampang banget ya. Jangan lupa subscribe kalau gitu. Soal selanjutnya, diketahui segi 6 beraturan. Ingat ya, segi 6 beraturan. Sisi-sisinya sama tuh semuanya ya. Bagi yang diarsir itu sama dengan berapa persen ya, kayak gitu. Nah, ini karena segi 6 beraturan, berarti ya kita bisa bagi-bagi aja nih segi 6 yang gede ini menjadi beberapa bagian yang sama gitu ya. Nah, kayak gini lah ya. Oke, nah perhatikan ya, kalau untuk satu segitiga yang ini aja gitu ya, ini kan dibagi menjadi dua bagian yang sama. Jadi ini sama ya. Ini juga jadi akhirnya bagiannya sama semua nih, ya enggak? Oke, ada berapa bagian yang sama? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Ya, banyaknya bagian yang sama dari satu bagian yang utuh. Itu adalah definisi dari penyebut. Ini 12. Nah, yang diarsir ada berapa? Ya, the number that we are counting itu adalah definisi dari pembilang. Ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. 6 per 12 aka setengah. Kalau diubah ke dalam percentage itu sama dengan 50%. As easy as that, bro. Jawabannya adalah C. Semoga paham. Jangan lupa subscribe. Soal berikutnya. Pada gambar di bawah ini diketahui bahwa AD sama dengan DB. AD sama dengan DB sama dengan BE. Sama dengan BE. Oke, kita bisa tahu bahwa itu adalah dua segitiga sama kaki. Alright? Dan kemudian ada satu sudut yang diketahuin, yaitu adalah sudut EBC 96. Oke, no problem kita. So, karena itu segitiga sama kaki berarti sudut kakinya itu sama besar, ya enggak? Nah, kalau lu perhatikan ini kan X derajat, ya enggak? Ini kakinya, ini kakinya. Berarti sudut di sini, sudut kakinya itu juga X derajat. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya buat mencari sudut yang ini berapa nih? Gitu kan pertanyaannya kan. Ya udah, sudut yang ini berarti penjumlahan sudut ini ditambah sudut ini. Kayak gitu ya. Hasilnya berapa? 2x gitu ya. Ini 2x derajat. Karena ini sudut kakinya, berarti ini juga 2x derajat. Sebenarnya sampai di sini udah kelar nih soal. Tahu nggak caranya gimana? Cara mikirnya gini. Lo perhatiin bahwa ini kan segitiga sama kaki nih ya. Segitiga sama kaki, sudut kakinya itu nggak mungkin sudut tumpul. Perhatikan ya, nggak mungkin sudut tumpul, ya nggak? Nggak mungkin ini tumpul, terus ini tumpul. Nggak bakal jadi segitiga dia, ya nggak? Jadi, udah pasti nilai 2x-nya itu pasti lebih kecil dari berapa? Dari 90 derajat, kayak gitu. Nah, dari opsinya udah kelihatan nih. Kalau ini dikaliin 2, ya, semuanya kita kalikan 2 nih ya, itu bakal dapat A jawabannya, bahwa 32 kali 2 itu masih di 64 derajat. Berarti masih merupakan sudut lancip. Yang lainnya sudah ketumpul, jadi ignore aja semuanya. Jawaban yang benar adalah jawabannya A. Semoga paham ya. Jangan lupa subscribe kalau paham. Ya. Soal fungsi komposisi. Jika fx sama dengan 2x plus 1 dan persamaan f kuadrat x sama dengan 3fx kuadrat ditambah 4 memiliki akar-akar x1 dan x2, maka hasil kali akar-akar persamaan tersebut adalah, ada beberapa hal penting yang perlu kita tahu, yang perlu kita mengerti dari narasi yang diberikan soal. Ya, pertama, f kuadrat x itu artinya adalah fx-nya kita kuadratin gitu ya. Ini bakal sama dengan 3 dikali fx kuadrat. Ini fungsi komposisi ya. Jadi nanti fx-nya cuma setiap x-nya itu kita ganti jadi x kuadrat gitu ya. X kuadrat ditambah 4. Itu dulu yang perlu kita ketahuin dan kita harus fokus sama pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kita nggak perlu cari nilai x-nya, melainkan kita disuruh mencari hasil kali ya, hasil kali dari x1 dan x2. Artinya kita bakal cari tahu x1 dikali x2 itu sama dengan berapa gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih fx kuadrat, fx-nya udah dapat 2x plus 1, kita kuadratin ya. Jadi ini bentuk fx dikuadratin, of course jadi 2x plus 1 gitu ya. Kita kuadratin deh, kayak gitu ya. Sama dengan 3 dikali fx kuadrat, right? 3 dikali fx-nya kan 2x plus 1, karena x-nya kita ganti sama x kuadrat, jadinya 2x kuadrat plus 1. Gampang ya, ditambah 4. Nah, yang ditanyakan adalah hasil kali dari akar-akar penyelesaiannya, x1 kali x2 ya. Itu bentukannya adalah C per A gitu ya. Oke. Ingat dong, C itu apa? A itu apa? Persamaan kuadrat ya, di mana AX kuadrat tambah BX tambah C itu sama dengan 0. So, A itu adalah koefisien dari si X kuadrat dan C itu adalah koefisien dari
konstanta maksudnya, bukan koefisien gitu ya. Oke, nah sekarang gimana sih cara mencari koefisien dari X kuadrat? Nah, perhatikan nih, di sini ada 2X dikuadratin, itu kan sama dengan 4X kuadrat, ya enggak? Terus di sini ada 2X kuadrat dikali 3 sama dengan 6X kuadrat, ya. Kita sama dengan ini 0, ingat ini kita move ke sini, jadinya 6X kuadrat dikurang 4X kuadrat. So, kita punya 2X kuadrat, artinya A-nya sama dengan 2, gitu ya. Ini A-nya sama dengan 2, gitu ya. Sementara untuk yang C-nya kita lihat fokus di konstantanya aja ya. Tapi sebelum keempat, gue pengen lo buat lihat dulu di satu kali 3 itu sama dengan berapa? 3. Ya enggak? 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Ya, berarti di sini 7 nih. Nah, di sini ada satu dikuadratin gitu ya. Satu kuadrat sama dengan satu. Nah, satunya sekali lagi kita move lagi ke kanan karena kita lakukan hal yang sama sebelumnya, maka kita harus konsisten ya enggak? Jadinya 7 dikurang satu, which is 6 ya kan? Artinya apa? Artinya C-nya sama dengan 6 gitu ya. Jadi di sini 6 per 2 itu sama dengan 3. Jawabannya yang benar adalah jawaban yang B. Gampang ya, semoga paham. Soal berikutnya terkait segitiga. Nah, diketahui sebuah segitiga dengan panjang sisi-sisinya berturut-turut itu adalah 5, 9, dan Y. Ada satu unknown di situ yang dinyatakan dalam variabel Y. Jika Y adalah bilangan genap, maka jumlah semua nilai Y yang mungkin adalah berapa? Nah, untuk bisa menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu konsep dari sisi-sisi segitiga. Ingat, kalau sisi-sisi segitiga ada tiga, of course ya. Misalkan sisi yang pertama itu panjangnya A cm, terus sisi yang kedua panjangnya B cm, sisi yang ketiga panjangnya C cm, right? Nah, di mana C ini yang terpanjang. Ingat ya, C ini adalah sisi terpanjang. Gua tulisin ini terpanjang. Oke, nah kalau C itu udah kita define sebagai sisi terpanjang, berarti ABC ini bakal bisa membentuk segitiga jika dan hanya jika nilai penjumlahan A ditambah B itu harus lebih besar dari C. Nggak boleh sama gitu ya. Bayangin aja, kalau A-nya segini gitu ya, terus B-nya segini, right? Nah kalau C-nya tuh panjangnya sama, misalkan gitu ya dia nggak bakal bisa jadi segitiga. Oke, jadi C-nya itu harus lebih pendek dari hasil penjumlahannya. Supaya apa? Supaya dia bisa mengcreate patahan. Taruhlah segini ya. Nah, A-nya kecil aja juga nggak apa-apa. B-nya juga sekecil aja juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, baru bisa dibuat sebagai segitiga. Jadi semoga ini bisa paham dulu, jelas di awal supaya kita bisa masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya udah dikasih tahu tuh, ya. Sisi-sisinya berturut-turut adalah 5, 9. 5, 9, dan I don't know, this is unknown. Right? Ya, kita biarkan aja dalam bentuk Y di situ ya. Oke, kalau gitu kita tahu bahwa Y itu adalah bilangan genap, maka Y itu yang mungkin adalah 2, 4, terus 6, 8, 10, 12, dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Oke. Kalau misalkan 592 nih ya, 592, oke. Ini kan terpanjang. Sekarang lo cek apakah 5 ditambah 2 itu lebih besar dari 9? Tentu tidak, ya kan? 5 tambah 2 ya itu masih lebih kecil dari 9. Makanya 2 di sini gagal sebagai sisi berikutnya. Oke. Nah, 5, 9, 4. Ya udah kita cek aja. 9 di sini kan sisi terpanjang, ya enggak? Jadi, apakah 5 ditambah 4 itu lebih besar dari 9? Ternyata tidak juga, ya. Jadi 5 ditambah 4 itu masih sama dengan 9. Makanya di sini juga gagal untuk menjadi nilai dari Y. Oke? Masih kita bikin semua 5, 9. Gue tulisin dulu semuanya ya. Oke? Yuk. Tetap masih sisi terpanjangnya 9. 5 tambah 6, of course, dia lebih gede dari 9. So, ini bisa sangat memungkinkan untuk menjadi nilai dari Y. Again, sisi terpanjangnya masih 9. 5 tambah 8, tentu bisa ya. 5 tambah 8 lebih gede dari 9. Terus 5 tambah 9. Apakah lebih gede dari 10? Of course, yes. Ya. Nah, ini kita bisa ambil lagi nih. Nah, selanjutnya 5 ditambah 9 lebih gede dari 12? Yes, 5 tambah 9 itu lebih gede dari 12. Oke, selanjutnya 5 tambah 9 apakah lebih gede dari 14? Ternyata tidak ya. Ini sama dengan 14. So ini udah gagal menjadi nilai dari Y gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah maka jumlah semua Y yang mungkin adalah ya udah kita jumlahin aja yuk. 6 tambah 12 itu sama dengan 18. 8 tambah 10 juga 18, jadi 18 kali 2 hasilnya adalah 36. Jawaban yang betul adalah jawaban yang B. Semoga paham. Jangan sungkan buat subscribe. Thank you. Tipikal soal SNBT banget nih yang satu ini. Dan ini terkait barisan dan deret. Kayak gimana soalnya? A, B, C, D, E adalah 5 suku pertama barisan geometri dengan A kali B kali C kali D kali E itu sama dengan 32. Ingat nih, barisan geometri dia punya patternnya sendiri ya. Sementara A, B, C, D, E itu sebenarnya di soal ini, di narasinya, kita mengerti bahwa itu hanya mewakili U1, U2, U3, U4, dan U5 gitu ya. Jadi sebenarnya A itu adalah U1-nya ya. Suku pertama dari barisan geometri adalah A.
Oke ya. Terus suku keduanya itu adalah A kali R. Terus C-nya di situ berarti suku ketiga, ya nggak? Suku ketiganya itu adalah AR kuadrat. Dan ya ini lanjutin lagi dikali AR pangkat 3. Lalu E-nya di sini berarti AR pangkat 4. Itu nanti sama dengan hasilnya harus 32. Nah, perhatikan di sini. Total A yang kita dapat di situ adalah A pangkat 5 gitu kan. A pangkat 5. Terus total R-nya ada berapa? 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 3 jadinya 10. Jadi di sini R pangkat 10 sama dengan 32. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita akar pangkat 5-in kanan kiri. Ya enggak? Oke lah ya. Jadinya kita punya A jadi pangkat 1. Terus R-nya 10 dibagi 5 itu 2. Jadi R pangkat 2 itu sama dengan 2. Ya enggak? Oke. Nah, artinya apa? Artinya AR pangkat 2 itu kan sebenarnya adalah ini ya. Itu adalah nilai dari C-nya sebenarnya ya. C-nya sama dengan 2 ya enggak? Nah, di sini dilihat nih, C itu sama dengan 2. Jadi P itu sebenarnya bernilai 2 sementara Q-nya 15. Dan kita cari hubungan antara 2 dengan 15. Apakah P sama dengan Q? Of course no ya. Apakah P sama dengan 2Q? Of course no. 2 tidak sama dengan 30 ya. Apakah P ditambah Q sama dengan 32? Enggak juga. Ya. Apakah P ditambah 2Q sama dengan 32? 2 ditambah 2Q itu 30. Ya, ini benar. Jawabannya yang benar adalah jawabannya yang D. Oke. Semoga paham. Jangan sungkan buat subscribe. Banyak video yang berguna banget buat lo buat belajar. Alright. Thank you. Sebuah botol berisi campuran air dan alkohol dengan perbandingan 3:2. Berarti ya, airnya itu adalah 3, terus alkoholnya itu adalah 2. Itu dulu ya. And then kita representasikan aja perbandingan tersebut ke dalam model kotak-kotak, ya nggak? Bar model ya. Kita bikin dulu di sini. Alright, so karena ada 3 dan 2 berarti totalnya kita butuh 5 kotak. Ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu modelnya. Di mana nanti ini adalah apa tuh? Air ya, yang kuning ini air. Terus yang dua ini adalah alkohol ya. Ini alkohol ya guys. Nah, selanjutnya 5 mililiter air ditambahin ke dalam botol. Perbandingan air dan alkohol sekarang menjadi 5:3. Nah, ingat nih ya, yang ditambahin itu air. Jadi alkoholnya kagak nambah sama sekali ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya alkoholnya tetap ya, porsinya tetap alkohol itu porsinya tetap segitu-segitu aja. Cuman dia perbandingannya jadi berubah. Perbandingannya doang yang berubah, tapi porsinya ya segitu-segitu aja. You get it? Right? Supaya lebih paham, ini gua copy dulu ya. Porsi alkoholnya kan di sini sama nih ya, nggak berubah tuh. Cuma perbandingannya yang tadinya dia 2, di sini dia jadi 3, ya kan? Nah, kalau gitu gimana caranya supaya kita bikin perbandingannya itu jadi ekivalen? Ya udah kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Jadi sebenarnya ini kita bisa ini kan ya 1 gitu ya. 2, 3 gitu ya. Nah, ini dia ya. Oke. Jadi masing-masing di sini tuh ada 3 ya kotaknya ya. Supaya jadi 6. Ya enggak? Oke ya. Alright. Ya udah semuanya kita samain aja ya. Kita tarik jadi masing-masing jadi 3 bagian yang sama, anggap aja sama ya. Kalau nggak sama maklumin aja. Alright, kayak gitu ya. Ya ini kalau lo samain juga yang atas ya. Ini kalau kita samain, coba ini kan yang tadinya 2 berubah jadi 6 nih. Ya enggak? Terus ini jadi berapa? Jadi 3 kali 3 9 ya enggak? 9:6 kan sama aja, 3:2 ya. Jadi nggak masalah. Ya enggak? Tidak ngubah porsi perbandingannya sama sekali. So, kita tinggal cocokin aja model yang baru di sini ya. Kalau di sini kita cuma kasih 9, sementara di sini itu ada 6, itu kan sebenarnya jadi 3:2. Sementara di sini dia minta 5:3. 5:3. Berarti supaya jadi 5:3 sebenarnya kan di sini harusnya 6:10 ya enggak? Nah, di sini kita masih punya 9. Berarti artinya kita harus tambahin satu kotak dikit lagi di sini nih. Ya enggak? Kita tambahin satu porsi kotak lagi supaya nanti memenuhi 5:3, kurang lebih seperti itu ya cara berpikirnya. Jadi kita punya eh, tambahan yang ada di part yang merah ini itu sebenarnya adalah 5 mililiter. Artinya apa? Karena tadi kita di awal udah determin bahwa semua part itu kita anggap sama, berarti ya udah masing-masing di sini 5 5 5 5 5 5 semuanya gitu ya. Jadi yang ditanya apa nih? Banyak alkohol di dalam botol. Alkohol itu yang warna hijau ya guys. Banyak alkohol di dalam botol, berarti di sini 5 dikali 6 ya kan? Jadi 5 dikali 6 itu sama dengan 30 ya enggak? 30 mililiter ya enggak? Kuantitas Q-nya 30 mililiter berarti P sama dengan Q. Sesimpel itu guys. Simpel nggak sih barusan? Simpel ya, semoga paham.
Jangan sungkan buat subscribe. Alright, thank you guys. The last question of the day. Hasil dari limit H mendekati 0, cos 3X plus H, min cos 3X per H. Ya, kalau lo substitusi nilai H-nya, berarti kan ini jadi cos 3X dikurang cos 3X, which is 0, gitu kan, per H-nya 0. 0 per 0 kita bisa apply L'Hopital di situ, ya. Tapi ingat, ya, ini kita turunin fungsi pembilang dan fungsi penyebutnya masing-masing itu berdasarkan DH, bukan DX. Artinya yang diturunkan adalah variabel H, di mana X di situ kita anggap sebagai konstanta. Itu aja sebenarnya konsepnya untuk bisa menyelesaikan soal yang satu ini. Jadi, ya, turunannya cos 3X ditambah H dikurang cos 3X, gitu ya. Nah, ini kita anggap sebagai konstan, right? Jadi, ini cos H, turunannya cos H apa sih? Itu adalah negatif sin H gitu ya. H plus 3X. Alright. Habis itu kita bagi sama turunannya H itu adalah turunannya 1 gitu ya. And then after that kita tinggal substitusi aja cluster poinnya ya. Titik limitnya bahwa H mendekati 0 ya. Karena hanya 0 berarti jawabannya adalah negatif sin 3X. Dan jawaban yang betul adalah jawaban yang E. Ya, gampang ternyata guys. Less than 1 minute bro. Oke, thank you so much buat lo yang udah belajar dari awal sampai akhir. So, ya, jangan sungkan buat subscribe karena kita bakal belajar lebih banyak lagi tentang stimulasi SNBT 2025, baik itu pengetahuan kuantitatif atau TKA Saintek. Alright, gua Dian Cita pamit. Thank you. I'll see you guys. Bye-bye.